Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Anggreni, Fahmi, Sisilia Jessica Priski, dan saya sendiri Era Novanta. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang mind map, mata kuliah belajar cara belajar. Mind map atau peta pikiran adalah metode penyimpanan jaringan yang menggunakan kata-kata dan gambar kunci atau pemicu. Menurut Buzan, mind map merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang dari yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Tujuan dibuatnya mind map yaitu mengelola informasi secara efektif dan meningkatkan potensi kesuksesan pribadi. Bagi para mahasiswa ataupun siswa yang menggunakan peta pikiran atau mind map, biasanya melaporkan bahwa mereka merasa rasa percaya diri pada mereka sendiri bahwa tujuan mereka dapat dicapai. Peta pikiran bersumber dari referensi, buku, ceramah, tutorial, catatan mata kuliah, materi penelitian, dan kepalamu sendiri yang tentunya. Selanjutnya, berpikir secara linier. Batasan dari pendekatan linier ini adalah bahwa itu bisa memakan waktu cukup beberapa saat untuk sampai ke inti masalah. Dan selama proses ini, Anda akan mengatakan, mendengar atau membaca banyak yang tidak penting untuk penarikan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Anggreni, Fahmi, Sisilia Jessica Priski, dan saya sendiri Era Novanta. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang mind map, mata kuliah belajar cara belajar. Mind map atau peta pikiran adalah metode penyimpanan jaringan yang menggunakan kata-kata dan gambar kunci atau pemicu. Menurut Buzan, mind map merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang dari yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Tujuan dibuatnya mind map yaitu mengelola informasi secara efektif dan meningkatkan potensi kesuksesan pribadi. Bagi para mahasiswa ataupun siswa yang menggunakan peta pikiran atau mind map, biasanya melaporkan bahwa mereka merasa rasa percaya diri pada mereka sendiri bahwa tujuan mereka dapat dicapai. Peta pikiran bersumber dari referensi, buku, ceramah, tutorial, catatan mata kuliah, materi penelitian, dan kepalamu sendiri yang tentunya. Selanjutnya, berpikir secara linier. Batasan dari langkah pertama sebelum memulai peta pikiran atau mind map adalah 1. Ada tujuan atau visi Anda. Yang kedua, ada subtujuan dan kategori yang berkontribusi pada tujuan tersebut. Yang ketiga, apakah Anda merencanakan proyek studi? Yang keempat, apakah Anda sedang mempersiapkan rencana untuk seluruh semester? Membuat keputusan ini penting, karena pikiran yang sukses pada peta memiliki gambar inti yang mewakili tujuan yang ingin Anda capai. Cara mempersiapkan mind map. Langkah pertama yang harus Anda lakukan sebelum memulai peta pikiran, Anda harus memikirkan apa tujuan Anda dan visi Anda, apa subtujuan kategori yang berkontribusi pada tujuan tersebut. Apakah Anda mempunyai proyek studi dan apakah Anda sudah merencanakan rencana untuk seluruh semester. Keterampilan mind map. Yang pertama, gunakan penekanan. Selalu gunakan gambar di setiap pusat. Buatlah gambar yang semenarik mungkin. Yang kedua, gunakan gambar di seluruh mind map Anda. Menggunakan gambar di seluruh peta pikiran akan menambah lebih banyak fokus. Gunakan 3 atau lebih warna di per gambar pusat. Gunakan dimensi di luar maupun di sekitar kata. Yang ketiga, gunakan variasi penulisan garis dan gambar. Yang keempat, gunakan spasi yang terorganisir untuk mengatur tampilan cabang di halaman. Yang kelima, gunakan panah. Gunakan panah ketika ingin
membuat koneksi di dalam dan melintasi cabang. Panah dapat membimbing kita secara otomatis untuk membuat gerakan yang dapat mempermudah kita untuk menentukan tujuan kita selanjutnya. Yang keenam, gunakan warna. Warna merupakan cara yang paling ampuh untuk meningkatkan memori dan kreativitas yang dapat mempermudah kita untuk mengingat semuanya. Hal yang harus dihindari saat pembuatan peta pikiran. Yang pertama, pembuatan peta pikiran sebenarnya bukan peta pikiran, seperti peta pikiran yang terpisah atau mempunyai banyak bagian. Yang kedua, lebih banyak menggunakan kata daripada frasa. Hal ini dapat mempengaruhi kita dalam pembuatan peta pikiran, karena dalam pembuatan peta pikiran, kita seharusnya lebih banyak menggunakan frasa daripada lebih banyak menggunakan kata. Ketiga, ketika mind map berantakan, itu adalah mind map yang baik. Tergantung pada keadaan kita saat membuat catatan. Kita mungkin tidak selamanya membuat mind map yang rapi dan sebaik mungkin, apalagi di saat kita sedang melakukan perkuliahan. Betapapun berantakan, peta pikiran kita tidak terisi dengan baik. Setelah melakukan perkuliahan, peta pikiran ini bisa diperbaiki dengan pertama, panah, dengan gambar, ketiga dengan simbol. Kita membuat mind map. Pertama, fokus pada topik yang tepat dan penjelaskan apa yang Anda tuju dan coba selesaikan. Kedua, putarlah lembar kertas sehingga bergaya landscape dan memulaikan untuk membuat peta pikiran di tengah halaman, di mana kita dapat berekspresi secara bebas tanpa dibatasi ukuran yang sempit halaman. Ketiga, gambarlah memulai untuk memberikan warna untuk penekanan, struktur, tekstur, kreativitas, dan alur visual untuk memperkuatkan gambar. Keempat, buatlah rangkaian sehingga dapat menarik yang memancarkan keluar dari gambar. Kelima, buatlah cabang tingkat pada serangkaian yang telah dibuat pada langkah keempat. Kemudian, pilihlah kata-kata yang Anda pilih pada cabang-cabang tersebut. Baiklah, pada chapter ke-7 kita bisa melakukan revolusi study dengan mind map dan BOS. Ini berarti kita bisa mengubah cara pembelajaran kita dengan menggunakan mind map dan BOS. Ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan dan juga pengaplikasian. Pada persiapan ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah study literatur. Di study literatur ini, kita bisa mencari literatur-literatur berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dengan 3 cara. Yang pertama, membaca cepat. Membaca cepat kita bisa melihat daftar isi, halaman sampul depan dan halaman sampul belakang. Kemudian yang kedua, menggunakan mind mapping. Kita bisa menggambarkan secara garis besar apa yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, radiant thinking. Di radiant thinking ini kita bisa memusatkan objek atau info atau pembelajaran yang intinya yang akan kita pelajari, kemudian akan kita pancarkan sebab-sebabnya. Setelah kita melakukan studi literatur, kemudian kedua, kita bisa menetapkan waktu dan jumlah target. Hal ini dilakukan karena pembelajaran kita atau hal-hal yang akan kita pelajari itu memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Untuk itu kita diharuskan mampu untuk bisa membagi waktu agar kita bisa menyelesaikan keseluruhan tugas. Kemudian yang ketiga, kita menggambarkan mind mapping yang berupa atau yang berisi info-info penting yang akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir adalah menentukan tujuan peta pikiran. Pada menentukan tujuan peta pikiran ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dalam pikiran kita pada mind map. Kita dituntut atau kita diperintahkan untuk menggambar mind mapping dengan pensil berwarna agar hal ini bisa meningkatkan kinerja mata dan otak kita untuk menyimpan informasi. Lakukan berbagai persiapan, kemudian kita harus melakukan pengaplikasiannya. Pada pengaplikasiannya berupa gambaran umum yang telah kita pelajari atau yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita melakukan pertinjauan hal apa yang akan kita pelajari. Yang ketiga, menambah wawasan dengan cara studi literatur tadi. Dan keempat, berupa ulasan. Jadi kita merangkum kembali atau kita membuat rangkuman di mind mapping tersebut secara keseluruhan apa yang harus kita pelajari. Setelah itu tadi pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai mind map. Apa itu mind map, bagaimana cara membuat mind map, dan juga revolusi studi menggunakan mind map dan BOS. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang.
kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.